ngerasa useless, aku nggak berguna banget sih. Kan ya sama, aku juga lagi berproses juga. Terbentuk gitu ya karena ekspektasi orang-orang di sekitar kalian. Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Nah, seneng banget nih, kali ini di episode Sadis yang keempat aku mau masak yaitu adalah risol mayo. Yang pastinya camilan buat anak-anak juga enak banget ya. Yang paling penting kalau kalian masak risol mayo buat anak-anak, minyaknya diganti ya buat gorengnya. Nah, sekaligus hari ini itu aku mau ngebahas sesuatu yang cukup penting dan rada sensitif ya di anak-anak muda zaman sekarang, yaitu adalah tentang insekuritas ya. Gimana sih kita itu bisa menghadapi yang namanya rasa insecure itu gitu. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu kalian dulu resep ini apa-apa aja bahan-bahannya. Boleh kesini nggak kameranya? Nah, bahan-bahannya itu yang pertama kita mau bikin kulitnya dulu ya. Kulitnya itu kita pakai tepung, ini 125 gram tepung terigu dan 1 sendok makan tepung maizena. Lalu ada 2 sendok makan minyak goreng, garam, dan 1 telur. Itu adalah buat kulitnya. Terus buat isiannya ada mayonnaise, ada keju, terus ada sosis, ada telur rebus yang udah dipotong-potong kayak gini. Terus buat lapisannya nanti kita juga pakai tepung roti. Oh iya, untuk mengkoreksi rasa mayonya aku juga menggunakan ini ya, menggunakan susu supaya mayonya nggak terlalu kental dan sebagainya. Oke, baiklah, langsung aja kita akan mulai. Nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita masukin bahan-bahannya. Aku mau masukin 125 gram tepung terigu dan 1 sendok makan tepung maizena, telur, telurnya udah aku masukin sama tepungnya di sini. Terus kita kasih air. Nah, biasanya tuh aku airnya kayak setengahnya dulu gitu loh, biar nanti baru ditambahin lagi kayak gitu. Prinsipnya kalau kalian bikin kulit kayak gini itu rada cair atau encer ya, jangan terlalu kental. Kenapa? Karena kalau terlalu kental nantinya takutnya kayak pancake jadinya kulitnya, nggak kayak kulit mayo, nggak kayak kulit risol ya. Oke teman-teman, sambil aku kita aduk kayak gini sampai nggak ada tepung yang ngegumpalnya, sambil aku ngaduk sambil kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya. Nah, kita mau lanjut lagi ngomongin tentang insecure tadi. Sebenarnya insecure itu apa sih gitu ya? Insecure itu dari kata secure yang artinya adalah aman sebenarnya. Jadi kalau insecure itu gimana kita tuh merasa tidak aman gitu. Dan ada banyak banget kasus yang aku hadapi gitu ya di sekitar aku teman-teman, karena aku juga berbisnis dan berhubungan dengan banyak orang. Jadi mereka itu banyak banget yang untuk show up dirinya, untuk bikin dirinya grow, itu mereka itu terbatas karena rasa insecure ini gitu. Nah, biasanya tuh insecure tuh gara-gara apa sih? Macem-macem banget teman-teman. Kayak misalnya insecure rambutnya kribo, keriting gitu ya. Terus insecure lagi masalah warna kulit, insecure lagi masalah jerawat, insecure masalah berat badan, insecure masalah banyak banget teman-teman gitu. Kayak insecure itu bukan cuman hanya dalam hal fisik aja, tapi juga status sosial. Kayak misalnya insecure karena dia anak broken home, insecure karena teman-temannya yang lain seusianya dia udah dapet kerja, udah punya hidup yang mapan dan dia belum. Insecure sama orang tuanya bukan dari yang status sosialnya orang berada, ataupun insecure karena belum juga dapat pasangan hidup. Insecure itu ada banyak banget gitu ya yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Aku tambahin lagi ya airnya ya. Selanjutnya kita tambahin minyak goreng 2 sendok makan ya. Terus kita juga tambahin garam. Ini garamnya aku pakai 1 sendok teh ya. Nah, teman-teman, sebenarnya insecure itu bagus-bagus aja sih, baik-baik aja. Insecure is a good gitu ya. Kalau misalnya kamu tuh bisa naruh itu dalam hal yang positif gitu ya. Kayak misalnya
aku insecure nih, kulit aku nggak bagus gitu ya, porinya gede dan sebagainya, ya kamu rajin-rajin pakai skincare gitu ya. Terus kayak aku insecure nih sama berat badan aku, ya gimana caranya kamu ngatur pola hidup kamu gitu ya untuk punya badan yang. Nah, rasa insecure itu sebenarnya muncul ketika kita nggak percaya diri, kita nggak confident gitu ya. Nah, dari mana sebenarnya sumber dari rasa percaya diri kalian itu? Apakah rasa percaya diri itu muncul dari dalam diri kalian sendiri, atau rasa percaya diri itu terbentuk gitu ya karena ekspektasi orang-orang di sekitar kalian, ekspektasi yang berkembang di masyarakat. Standarnya kayak gimana sih gitu. Jadi kalau misalnya menurut aku, insecure itu muncul ketika ada standar yang tercipta di masyarakat dan kalian tuh nggak memenuhi standar itu gitu loh. Kayak standarnya misalnya kayak standar orang yang pinter itu adalah dia yang bisa nilainya sekian gitu ya. Standar kalian itu bukan yang oh aku udah cukup ngerti kok ilmunya kayak gini, oke deh nanti aku aplikasiin buat diri aku. Kalian nggak cukup sekedar aku paham, aku ngerti, tapi karena ada nilai yang berkembang di masyarakat dan harusnya tuh kalau kamu pintar tuh kamu tuh segini loh, misalnya nilainya tuh A, nah kayak gitu misalnya. Nah ini ya teksturnya itu kayak gini, jadi encer kayak gini. Lanjut kita akan goreng aja langsung. Sekarang kita akan goreng kulitnya yang udah jadi kayak gini. Kalau kalian rasa teflonnya udah panas, langsung aja kalian masukin kayak gini biar cukup ya. Nah kayak lanjut lagi kita bahas soal insecure ya. Nah kayak yang misalnya nih berkembang di masyarakat tentang kayak yang menurut kalian itu kalian percaya diri itu dengan kekayaan yang gimana gitu ya, kekayaan yang teman-teman seumuran kalian mungkin udah punya rumah, udah punya mobil, atau kalian merasa aku udah cukup kok dengan penghasilan aku segini gitu ya, aku bisa hidup, aku bisa makan, aku bisa happy, aku bisa kasih orang tua aku gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, ditentuin banget dari cara pandang orang lain, dari orang di sekitar kita, itu yang membuat kita itu insecure. Jadi rasa percaya diri itu tuh nggak muncul dari diri sendiri gitu loh, tapi dari ekspektasi orang-orang di sekitar kita. Kalau kalian rasa kayak gini udah matang, kalian bisa ambil, dibantu menggunakan ini bisa, terus bisa langsung kalian jatohin ke piring yang udah kalian sediain. Nah kayak gini ya. Jadi kalau misalnya ini ngelipet kayak gini tuh nggak apa teman-teman, ini nggak akan nempel ya. Nanti setelah dia udah agak nggak panas, kita bisa pegang dia dan lebarin dia gitu. Sekarang kita lanjut ke kulit yang selanjutnya lagi. Nah teman-teman, tips dari aku untuk mengatasi insecure yang pertama adalah refleksikan ke diri kalian sendiri. Jadi lebih baik teman-teman fokus ke diri kalian sendiri dulu daripada kalian ngejar ekspektasi orang di luar sana. Jadi ketika kalian itu tahu gitu ya, tahu apa kelebihan kalian, apa kekurangan kalian, ya kalian bisa ngatasin masalah insekuritas dalam diri kalian ini sendiri gitu. Jadi kayak misalnya nih, aku tuh orang yang selalu hal-hal yang sekiranya bisa kita ubah ya, itu ya kita ubah. Tapi kalau hal-hal yang nggak bisa kita ubah, ya nggak usah dipaksain dan dipusingin buat kita ubah gitu loh teman-teman ya. Kayak misalnya nih, aku kejebak macet dan aku harus ada di tempat jam 7 dan sekarang adalah jam 6.45 menit. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin banget terjadi karena jaraknya pun masih jauh gitu loh, masih 15 kiloan. Jadi kalau hal-hal yang nggak mungkin bisa aku rubah seperti itu contohnya ya teman-teman ya, hal-hal yang nggak mungkin bisa aku rubah itu, aku nggak akan marah atau nggak akan menyesali hal itu gitu loh, karena aku marah pun itu tuh akan percuma gitu loh. Jadi rasa nggak enak di dalam diri kita itu kita alokasikan ke hal-hal yang penting gitu loh. Jangan sampai hal yang nggak penting
kita pikirin terlalu dalam gitu ya, kita rasain terlalu dalam, padahal itu udah nggak bisa kita rubah lagi. Kayak misalnya kita nih gitu ya, kita nih berusaha untuk merubah misi kita gitu ya. Kayak misalnya kita memang punya jenis kulit yang warnanya itu gelap gitu ya, terus kita pengen punya jenis kulit yang warnanya terang. Itu kan sesuatu hal yang sulit untuk diubah, walaupun kalau kita ngerawat kulit ya kulit kita akan bagus, akan sehat gitu loh teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian kepengen warna asli kulit kalian itu adalah dari keluarga itu gelap sawo matang, terus kalian pengen yang kayak bule-bule gitu kan, itu sesuatu hal yang sulit untuk dirubah gitu loh. Jadi yang bisa kalian lakukan adalah kalian merawat kulit kalian biar kulit kalian tetap bagus, tetap sehat gitu loh. Jadi hal-hal yang bisa kita rubah, yang bisa kita usahakan, itu kita usahakan. Kayak misalnya sebuah kesuksesan gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita itu bisa memahami gitu ya, bisa paham sama diri kita, apa sih hal yang bikin kita insecure, dan itu tuh bisa kita rubah apa enggak. Kalau kita bisa rubah, kita bisa usahakan, ya kita usahakan. Itu hal yang nggak bisa kita usahakan gitu ya, kayak bentuk fisik gitu loh, terus jenis kelamin, insecure jadi cewek kan nggak mungkin gitu loh, karena memang itu sesuatu hal yang tidak bisa dirubah. Kalau dirubah itu berarti nggak mensyukuri takdir Tuhan teman-teman. Tapi kalau masalah tentang kecerdasan, kesuksesan, hal-hal yang bisa diusahakan dan diupayakan, ya kita usahakan gitu loh teman-teman ya. Jadi pahamilah apa insekuritas kalian, terus refleksikan ke diri kalian sendiri gitu loh. Jadi akan lebih, kita tuh akan lebih percaya diri kalau kita itu bisa ngerti hal-hal apa yang baik dalam diri kita gitu. Jadi kayak misalnya nih, aku nih orang yang nggak pinter untuk hal yang rapi gitu loh. Aku tuh orang yang nggak pinter ngerjain hal-hal yang rapi, yang detail itu bukan aku banget. Tapi apa sih kelebihan aku? Oh, kelebihan aku itu adalah untuk ngomong, untuk public speaking, untuk meng-hire orang. Itu tuh aku tuh bisa di hal itu. Jadi karena aku tahu apa kelebihan aku, ya aku berusaha untuk memaksimalkan apa yang aku miliki itu gitu loh teman-teman. Jadi apapun sekarang jenis usaha kalian atau apapun yang kalian lagi upayakan, kalau misalnya itu bisa kalian raih dengan kelebihan kalian yang kalian miliki, karena kalian tahu kalian bisa itu gitu ya teman-teman ya, yaitu kalian maksimalin, kalian usahain aja gitu loh. Jadi tips yang pertama dari aku ini, ketika kita tahu merefleksikan diri kita insecure akan hal apa, kita tahu apa kekurangan kita, apa kelebihan kita gitu ya, kita akan bisa mengatasi rasa insecure itu. Karena kalau misalnya insecure sama hal yang nggak mungkin dirubah, nggak usah insecure gitu loh, karena kita nggak bisa merubah hal itu. Tapi kalau kita insecure sama hal yang bisa kita rubah, bisa kita usahakan, ya kita boleh-boleh aja insecure dan kita boleh mengusahakannya gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau membuat saus mayonnaise-nya. Ini aku pakai mayonnaise, aku masukin semuanya ke sini teman-teman, mayonnaise-nya. Lalu selanjutnya aku kasih susu ya, susu kental manis supaya rasanya itu lebih creamy lagi gitu loh teman-teman. Nah, selanjutnya aku kasih susu kental manis teman-teman ya, sambil nunggu susunya aku masukin ke sini sambil kita ngobrol lagi ya teman-teman ya. Nah, bahas lagi soal tips insecure, dan kali ini tips insecure yang kedua dari aku teman-teman. Ketika kalian merasa kalian udah insecure banget gitu ya, aku sarankan kalian harus lakuin fokus ke diri kalian sendiri dulu. Kalau misalnya kalian lihat sosmed, terus kalian lihat dia keren banget sih, hidup enak banget sih hidupnya, kok dia cantik-cantik banget sih, kok aku jelek gitu ya teman-teman ya. Kayak itu tuh hal-hal yang udah nggak positif lagi buat kalian. Ada baiknya kalian berhenti dulu dari sosial media gitu. Nah, kalau misalnya nih kalian kerjanya kayak aku yang tidak bisa atau tidak mungkin berhenti dari sosial media gitu ya, karena itu suatu pekerjaan kita, kecuali memang kita meliburkan diri ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa yang berhenti dari sosial media kayak gitu, ya kayaknya susunya udah cukup menurut aku teman-teman. Yang harus kalian lakuin adalah
ya teman-teman harus yang namanya pilah-pilah bahan yang kalian tonton, pilah-pilah bahan yang kalian lihat, yang kalian baca. Kalau misalnya kalian lihat itu bikin kalian itu semakin down, bikin kalian tuh malah jadi nggak produktif, mau ngapa-ngapain malas, ya udah itu di-ignore aja, di-reject, dihapus, dihilangkan gitu. Aku tuh termasuk orang yang terlatih banget untuk menghilangkan distraksi teman-teman. Jadi kalau menurut aku nih satu hal itu nggak bisa nih, ini bikin aku jadi nggak mood, bikin aku jadi nggak produktif, bikin aku jadi justru malah overthinking, itu aku pasti akan langsung unfollow, aku akan langsung hide, ya yang kayak gitu pokoknya teman-teman ya. Dan kalau misalnya itu tuh hal yang positif bisa membangun kalian, silahkanlah kalian sering-sering tonton, sering-sering lihat. Jadi di era yang sekarang ini yang semuanya serba sosial media, ketika kalian merasa sosial media itu justru jadi toksik banget buat kalian, ya kalian harus pintar-pintar pilih-pilih apa yang kalian lihat, apa yang kalian tonton. Jangan sampai yang kalian lihat, yang kalian tonton itu justru hal yang terus-terusan bikin kalian itu kayak jadi ngedown, hopeless dan sebagainya kayak gitu. Nah sekarang ini aku mau memasukkan mayonnaise ke dalam tadi ya, ini yang udah aku bikin kulitnya. Nah langsung aja aku mau kasih sosis ya, terus telur, terus aku juga mau kasih keju teman-teman, terus aku mau kasih mayonnaise yang tadi udah aku campurin sama susu. Nah lanjut kita lipat kayak gini. Jangan lupa teman-teman supaya enggak lepas-lepas, supaya nempel, kita kasih yang namanya perekat ya. Perekatnya pakai tepung terigu aja, dikasih air kayak gitu. Ini yang udah jadi kayak gini, udah kita bungkus, terus kita kasih oles-olesin di tepung terigu untuk lemnya ya, sebelum nanti kita kasih di lapisan luarnya, yaitu adalah tepung roti atau tepung panir teman-teman. Nah selanjutnya kita kasih kayak gini ya. Pernah nggak sih mbak kamu ngerasa insecure gitu ya? Mungkin ada yang tanya, pernah nggak sih kamu ngerasa insecure? Pernah banget teman-teman, aku pernah insecure sama berat badan. Terus aku tuh termasuk orang yang insecure banget ketika aku tuh nggak produktif gitu loh. Aku tuh orang yang gampang overthinking ketika aku aku nggak ngapa-ngapain sih, kok aku cuma diem aja sih gitu loh. Aku tuh orang yang insecure akan hal kayak gitu loh. Dan aku pun juga mencari cara gimana supaya rasa insecure aku ini tuh hilang dan tidak memperburuk gitu ya, memperburuk diri aku sendiri gitu. Jadi kalau misalnya aku itu melakukan hal-hal yang tidak penting, itu justru aku merasa insecure teman-teman. Itu memang rasa insecureku, dan itu tuh insecure-nya tuh yang parah gitu loh menurut aku. Insecureku itu kayak yang kayak ngerasa useless, kok aku nggak berguna banget sih, kayak gitu loh, yang kayak gitu itu. Dan tips dari aku untuk mengatasi insecure yang ketiga ya teman-teman ya, adalah kita harus mencintai proses. Jadi kalau misalnya sekarang itu kalian belum berhasil gitu ya, sekarang itu kalian belum dapet apa yang kalian mau, ya kalian harus cintain prosesnya gitu loh. Jadi kalian nggak melulu berpatok sama hasil aja. Jadi berusaha untuk menjadi orang yang hidup itu present atau saat ini, live for now, bukan hidup yang kemarin, bukan hidup yang besok-besok entar gimana gitu loh. Kita pasti, aku sih khususnya ya,
aku akan merasa hidup aku itu ayem banget ketika aku tuh hidupnya tuh present teman-teman. Ketika aku tuh hidupnya tuh untuk saat ini gitu loh. Jadi nggak terlalu overthinking sama hal yang besok-besok gimana, dan nggak terlalu menyesali kenapa sih kok dulu aku gini, kok dulu aku gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi tips untuk mengatasi insecure dari aku yang ketiga adalah cintai prosesnya gitu ya. Semangat berprosesnya. Kalau kalian lagi berproses sekarang ya sama, aku juga lagi berproses juga gitu. Masukin kayak gini, terus langsung aja kita kasih ke tepung kue. Kalian bisa bikin ya di rumah untuk bikin camilan anak-anak yang sehat gitu ya. Kalau kita bikin camilan anak-anak sendiri kan pasti kan kita lebih bersih gitu ya teman-teman ya. Pakai bahan-bahannya juga yang bagus-bagus juga. Kakak mau asihin. Nah, udah selesai sayang. Nah sekarang kalau udah jadi kayak gini teman-teman, mari kita goreng ya di minyak yang sudah kita panaskan. Nah terus teman-teman, tips yang terakhir dari aku sambil kita goreng, sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi tips yang terakhir dari aku, ketika kalian merasa insecure dan kalian merasa insecure kalian itu udah parah banget, teman-teman harus ask for help. Jadi harus minta bantuan, ngomong ke orang yang tepat, ngomong ke temen, ngomong ke kakak, ngomong ke orang tua gitu ya, ngomong ke mentor, ataupun kalian juga bisa menghubungi psikiater, psikolog, kayak gitu itulah teman-teman. Jadi kalian hal yang parah itu terjadi ketika kita itu ngerasa diri kita itu baik-baik aja, kalian tuh ngerasa kuat, padahal dalamnya kalian tuh bobrok gitu loh teman-teman. Jadi kalian jangan nggak mau kelihatan lemah, tapi kalian harus paham gitu loh masalah kalian. Kalian harus paham tentang diri kalian. Kalau kalian ngerasa aduh kalian nggak bisa produktif sehari-hari, kalian justru kalian itu yang anxiety terus, yang panik terus, yang bingung terus, teman-teman boleh banget buat kalian tuh ngobrol gitu loh. Kalian ngajak ngobrol orang-orang yang kalian percaya, orang yang tepat gitu ya, siapapun itu. Jadi tips yang terakhir dari aku adalah jangan nggak mau kelihatan lemah, silahkan kalian ask for help. Kalau perlu omongin kayaknya ada yang salah deh dalam diri aku, kayaknya aku nggak bener deh kalau kayak gini, menurut kamu gimana? Jadi ngomong itu juga penting juga ya teman-teman ya. Nih kita goreng risol mayonya. Nah ini teman-teman, baunya enak banget ya, mayo kejunya udah kerasa banget. Risol mayo ala-ala kita udah jadi. Semoga bermanfaat buat teman-teman, tips mengatasi rasa insecure-nya ya. Jangan insecure lagi ya, kamu keren dengan versi diri kamu sendiri. Oke, semangat ya semuanya, bye bye.